Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan Mbak dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang penyakit diabetes, di mana kita tahu bahwa penyakit diabetes ini ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa darah seperti itu, yang merupakan salah satu penyakit kronis ya. Nah, kita tahu bahwasanya glukosa atau gula darah ini sebenarnya menjadi pendukung utama kita dalam energi, dalam kebutuhan kita hidup sehari-hari. Tapi kalau akhirnya menumpuk dalam darah dan akhirnya tidak dapat diserap dengan baik, maka ini bisa mengakibatkan beberapa komplikasi seperti itu. Nah, kita harus tahu nih bagaimana cara kita untuk mengenali diabetes. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali diabetes. Tapi sebelum membahas tentang diabetes, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa olahraga yang katanya baik untuk penderita diabetes. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama adalah jalan cepat. Nah, ini kabarnya bahwa jalan cepat ini baik nih untuk penderita diabetes, karena selain memang bisa mengolah tubuh seperti itu ya, ini bisa melakukan pembakaran dalam tubuh yang baik untuk penderita diabetes seperti itu ya. Kita lanjut yang kedua, Tai Chi. Nah, ini selain untuk menenangkan tubuh dan pikiran, ternyata Tai Chi ini katanya bagus untuk penderita diabetes. Kita lihat yang selanjutnya, yoga. Nah, ini kemudian olahraga yang saat ini lagi happening, ada di mana-mana seperti itu, apalagi kalau kita lagi stay at home, lagi masa pandemi ini, ternyata tidak hanya untuk menenangkan jiwa, relax seperti itu, tapi kabarnya ini juga baik untuk penderita diabetes ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat, olahraga setelah jalan cepat, Tai Chi dan yoga adalah bersepeda. Nah, ini juga yang katanya baik sekali untuk kesehatan bagi para penderita diabetes, apalagi di zaman pandemi ini yang juga happening sekali, di mana-mana orang bersepeda. Ternyata latihan aerobik ini juga bisa meningkatkan kesehatan dan bisa mendukung para penderita diabetes untuk jauh lebih sehat seperti itu ya. Kita lihat olahraga yang terakhir, berenang. Nah, ini katanya olahraga ini sangat ideal untuk penderita diabetes karena tidak memberikan tekanan pada sendi seperti itu. Jadi jika Anda mengalami diabetes, Anda bisa melakukan olahraga, salah satunya adalah berenang. Oke, itu tadi 5 olahraga yang kabarnya baik untuk penderita diabetes. Nanti kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali diabetes. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa olahraga yang kabarnya baik bagi para penderita diabetes. Nah, di segmen kali ini kita akan mengklarifikasinya secara langsung dengan Dr. Grace Joselini Korlesa MMRS SPKU, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Grace, apa kabar? Baik, selamat pagi. Oke, Dokter Grace, hari ini kita akan membahas nih, topik besar kita kan adalah kenali diabetes seperti itu. Nah, ini Ya, kabarnya ada beberapa olahraga yang baik untuk penderita diabetes gitu. Kalau kita tahu ya. bahwasanya sebenarnya olahraga itu kan bagus untuk kesehatan secara keseluruhan di tubuh kita seperti itu. Tapi ada beberapa olahraga yang kabarnya baik nih, spesifik untuk para penderita diabetes. Kita lihat yang pertama ya dok ya. Iya. Apakah benar jalan cepat baik bagi penderita diabetes dok? Betul, memang, nomor satu yang disarankan Hmm. ini sebenarnya jalan cepat, karena kita juga mau lihat bahwa, sebagian besar juga penderita diabetes memiliki berat badan berlebih, sehingga memang tidak disarankan berlari kalau berat badannya berlebih. Nah, jalan cepat ini masuk ke dalam latihan kebugaran jantung paru atau latihan kardiovaskular atau latihan aerobik dibilangnya Hmm. juga bisa. Nah, ini bagus sekali untuk pemakaian gula di dalam darah, jadi Hmm. penyimpanan dan pemakaian gula di dalam darah. Jadi memang jalan cepat baik sekali untuk, penderita diabetes. Oke, jalan cepat kira-kira kan kalau kita berbicara tentang diabetes itu dok, biasanya kan bukan stereotip ya, tapi banyak kemudian ini yang lansia seperti itu, yang penderita Iya. diabetes apalagi tingkatnya lanjut. Untuk kategori jalan cepat ini masih oke untuk mereka yang ada di kalangan lansia atau sekadar jalan biasa yang penting berkeringat seperti itu? Ya, memang kita juga harus lihat tadi memang sangat disarankan terutama
tidak hanya orang yang menderita diabetes, bahkan tanpa masalah pun sebenarnya harus dikonsultasikan dulu Mhm. ke dokter, supaya kita mau lihat riwayat, kesehatannya gimana. Kalaupun ada dengan penyakit penyerta dengan komplikasi atau tidak, sehingga bisa disesuaikan, termasuk disesuaikan dengan anatomi tubuhnya juga. Nah, kalau misalnya usia lansia, kita juga mau lihat bermasalah tidak jalannya. Kalau memang ternyata nggak ada tidak bermasalah dari sendi lutut, itu nggak masalah untuk jalan cepat. Tapi memang dilihat juga bahwa pada saat mau memulai olahraga, kita menggunakan prinsip start low, go slow. Artinya dengan intensitas yang pelan dulu, kemudian untuk bertahap kecepatannya disesuaikan lagi dengan kemampuan dari tubuh orang tersebut. Oke, start slow, go slow seperti itu ya. Yes, Oke, kita lanjut ke olahraga kedua setelah jalan cepat adalah Tai Chi. Nah, ini baik atau tidak ini Dok untuk penderita diabetes? ya, Tai Chi secara penelitian memang, Tai Chi ini juga baik dibandingkan waktu itu, penelitiannya kelompok kontrolnya adalah yang tidak berolahraga sama sekali. Tapi kalau kita ngomongin tentang olahraga dan bergerak, memang dari gerakan yang kecil pun itu sangat baik sekali bagi penderita diabetes. Nah, di Tai Chi ini asal dilakukan dengan tadi durasi waktu yang sesuai, juga, berapa kali frekuensinya sesuai, maka akan memberikan hasil yang, bermanfaat bagi para penderita diabetes. Oke, ini kan sebagai salah satu bentuk olahraga, tapi ini memang direkomendasikan juga ya oleh kalangan dokter untuk para penderita diabetes juga ini baik ya Dok ya berarti ya? Iya, betul. Oke oke oke. Sejauh ini bagaimana sih Dok respon para penderita diabetes? Mungkin, dokter pernah mengetahui, teman-teman penderita diabetes ini juga melakukan olahraga Tai Chi? Iya, jadi memang, kalau misalnya olahraga Tai Chi ada juga yang memang, mereka bilangnya senam diabetes. Jadi ada Mhm. beberapa gerakan-gerakan yang dikombinasikan, termasuk gerakan aerobik, gerakan Tai Chi, dan gerakan, kekuatan otot juga. Karena kan kalau Tai Chi juga dia ada pengaturan nafasnya, kemudian juga ada gerakan-gerakan yang mengatur keseimbangan, dan dengan gerakan-gerakan yang pelan itu juga mengatur kekuatan otot dan mengatur keseimbangan serta daya tahan otot juga kan, walaupun dia secara perlahan gitu kan justru kan ototnya dimanfaatkan sehingga itu dengan latihan kekuatan otot itu juga bagus juga untuk penderita diabetes gitu. Oke, berarti confirm ya ini bagus untuk para penderita diabetes. Oke, kita Iya. lanjut ke yang selanjutnya di olahraga setelah jalan cepat dan Tai Chi adalah yoga. Nah, ini kemudian olahraga yang juga lumayan happening, apalagi saat ini sedang stay at home gitu ya. Kemarin-kemarin masa pandemi seperti itu, banyak orang yang kemudian latihan olahraga, salah satunya adalah yoga. Tapi kan kalau yoga kita lihat ada yang yoga yang dia relaksasi, Dok. Saya sebagai Iya. orang awam yang tidak pernah melakukan yoga gitu ya, maksudnya ada yang relaksasi, ada juga yang kayak apa ya, gerakan-gerakan yang angkat, orang lain gitu atau gimana itu berat, itu nggak perlu yang seperti itu ya atau seperti apa? Iya betul. Jadi, kita lihat ya kalau yoga itu kan sebenarnya juga ada, tingkat kesulitannya Mhm, tersendiri. Kalau misalnya tadi yang sudah mulai mengangkat, melatih keseimbangan, sebenarnya yoga ini masuk ke dalam latihan fleksibilitas kalau di mhm. komponen olahraga. Fleksibilitas dan, kita juga mau bahwa penting sekali yoga ini meditasinya. Jadi keseimbangan antara, jiwanya juga ya, jadi mood-nya juga jadi lebih baik, orang jadi lebih rileks. Tapi kalau misalnya udah tingkat yang lebih lanjut seperti menahan, itu kan sudah mulai main kekuatan otot. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai latihan yang paling sesuai bagi para diabetesi adalah kombinasi latihan, aerobik dan latihan kekuatan otot gitu. Jadi kalau misalnya yoganya sudah termasuk yang, melatih kekuatan otot dengan gerakan-gerakan tertentu, maka itu akan baik sekali terutama dalam pembentukan massa otot. Karena pembentukan massa otot ini yang sangat mengambil intake gula yang banyak. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita, berbicara tentang penderita diabetes, apalagi yang untuk usianya juga agak lanjut atau mungkin mereka yang punya komplikasi gitu ya, Dok, ya. Iya. Kalau merasa fisiknya belum terlalu fit atau kuat untuk melakukan yang, ke otot atau beban atau keseimbangan gitu, yang relaksasi aja tentang pernapasan supaya rileks seperti itu juga cukup baik nggak untuk kesehatan si penderita? Cukup baik, tetapi memang tidak mempengaruhi dari kadar gula darahnya, Mhm, gitu. Jadi kalau misalnya latihan, tidak memungkinkan, apalagi kan memang gerakan-gerakan yoga tertentu sangat, sulit ya, jadi mhm. memang butuh tingkat advance yang lebih lanjut. Jadi memang kekuatan ototnya kita akan manfaatkan dengan sembari duduk, mengangkat misalnya botol mineral, botol minum, atau mengangkat beban tubuh sendiri. Namun kalau misalnya yoganya untuk relaksasi, baik bagi ketenangan, bagi, kesehatan jiwa dan mental
misalnya, tapi memang tidak mempengaruhi dari segi penyimpanan dan penggunaan gula dari para diabetes. Oke, berarti mentalnya bisa Mhm. terjaga dengan baik, tapi untuk fisiknya belum berpengaruh terlalu besar seperti itu ya untuk kondisi gula Betul, darahnya. Oke, tapi kita kan lanjut. jiwa yang sehat juga mempengaruhi tubuh ya. Betul sekali, jiwa yang sehat juga fisik juga bisa sehat ya karena berawal dari pikiran itu ya, Dok, ya. Oke, Betul. kita lanjut ke olahraga selanjutnya sih, Dok. Bersepeda. Nah, ini nih di masa pandemi, di masa work from home ini kita lihat sekarang komunitas sepeda apalagi kalau pas weekend ini banyak banget gitu. Nah, apakah kemudian sepeda ini juga bagus untuk mereka penderita diabetes? Bersepeda juga bagus, masuk ke dalam latihan kebugaran jantung paru atau latihan aerobik. Nah memang, tapi kan kalau misalnya kita berbicara mengenai pandemi ini, orang dengan diabetes ini sangat rentan sekali, sehingga kalau mau bersepeda, pertama disarankan untuk menggunakan misalnya sepeda statis yang di dalam rumah. Mhm. Tapi kalau misalnya, mau keluar rumah, pastikan cari lingkungan yang sepi gitu karena tadi ya, rentan sekali. Nah bersepeda ini baik tapi juga kita mau main lihat di intensitasnya. Mhm. Kita pakai intensitas sedang saja itu yang baik bagi para diabetesi. Jadi intensitas sedang itu 60-70% dari denyut nadi maksimal. Atau masih bisa diajak ngobrol tapi udah nggak bisa diajak nyanyi. Jadi, baik. Dan, satu sisi juga karena memang, kadang ada juga faktor-faktor misalnya berat badan berlebih, Mhm. kemudian atau dengan usia yang bertambah, maka, bersepeda ini baik karena juga menjaga sendi lututnya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang diabetes kan biasanya, Dok, ini ada komplikasi juga kan ke penyakit yang Ya. lain seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu juga saya sempat melihat ada berita, ini artikel memberitakan bahwasanya ada seorang ya bapak-bapak menuju lansia lah gitu kan, lagi olahraga Baik. sepeda, tiba-tiba jatuh gitu di jalan dan akhirnya meninggal dunia seperti itu. Nah, apakah ini kemudian menjadi satu warning khusus juga bagi mereka, khususnya penderita diabetes, kalau mau olahraga, katakanlah seperti sepeda juga harus mengukur kapasitas dan kapabilitas diri untuk kemudian, oh saya kayaknya bisanya cuma berapa 3 kilometer atau 5 kilometer atau berapa menit, itu juga bisa harus konsultasi ke dokter nggak sih, Dok? Betul, betul sekali. Karena itu tadi prinsipnya adalah start low, go slow. Jadi nggak Mhm. boleh langsung cepat atau langsung jauh, harus nanti disesuaikan karena, kemampuannya dulu. Apalagi terutama kalau sudah bisa bersepeda harus menggunakan denyut nadi, heart Mhm. rate monitor. Mhm. Itu yang sangat benar. Jadi kalau misalnya udah di atas kapasitas ya sebaiknya segera istirahat. Memang kemampuannya baru sampai di situ dulu untuk kemudian nanti, adaptasi baru meningkat baik dari segi kecepatan maupun dari segi jaraknya gitu. Mhm, tapi asalkan dia pas porsinya, kemudian konsultasinya juga sudah dilakukan, mana yang kira-kira pas kapasitasnya, itu juga udah bagus gitu ya, supaya tidak Iya, terlalu overuse, energi iya, dalam tubuh seperti itu ya? betul. Karena nanti akan diresepkan FITT-nya, Mmm. frekuensi, intensitas, tipe latihannya apa, dan time-nya, waktunya berapa lama yang sesuai bagi orang tersebut. Nah itu, kan tujuannya mau sehat ya, jangan sampai kolaps di tengah jalan Betul. ya. Oke, yang terakhir Dok, kita lihat Ya, berenang. Nah ini berenang. olahraga yang idola jadi, dari banyak orang seperti itu. Ini juga baik untuk penderita diabetes. Iya betul, ini berenang juga masuk ke dalam komponen latihan, kardiovaskular atau Mhm. latihan kebugaran jantung paru atau aerobik. Jadi ini baik juga dan memang, tadi kalau kita ngomongin rekomendasi secara umum memang 30 sampai 60 menit, terutama bagi para diabetesi sebaiknya tidak kurang dari 5 kali dalam seminggu. Dan berenang ini baik, tapi kita lihat juga ya karena konteksnya pandemi memang dengan di kolam renang dengan klorin, kandungan klorin yang terjaga dengan baik itu tidak menular melalui air, tapi juga Mhm. jangan kumpul-kumpul juga, apalagi rentan ya para diabetesi ini, jadi itu yang juga harus diwaspadai. Tapi kalau punya kolam renang pribadi, monggo silahkan. Oke, nah kalau kita berbicara renang ini kan, kayaknya seluruh bagian anggota tubuh kita juga bergerak, itu juga berarti ada pengaruhnya ke kadar, gula darah dalam tubuh kita, Dok? Pasti pasti, semua, komponen, latihan kebugaran jantung paru itu sangat baik atau sangat mengatur sekali dari penyimpanan gula darah sampai pemakaiannya. Nah, kenapa harus dikombinasikan dengan kekuatan otot? Karena dengan latihan kekuatan otot, itu kan membentuk otot. Nah, dengan otot yang, terbentuk itu pemakaian gulanya juga lebih efektif dan efisien.
Berarti intinya baik untuk kesehatan. Jadi jika kita ada riwayat atau mungkin ada keluarga kita, kakek nenek kita yang kemudian ada menderita diabetes, sarankan 5 olahraga tadi ya dok ya. Iya, betul. Tapi yang pasti tetap nomor satu harus konsultasi ya dok ya, untuk kemudian Iya. mengetahui kapasitasnya. Iya, karena terutama yang minum obat Hmm. ya, karena pada saat berolahraga itu harus diatur jangan sampai obatnya kerja obatnya pada saat berolahraga. Hipoglikemi yang paling dijaga para Hmm. diabetesi pada saat berolahraga. Oke kalau gitu. Terima kasih Dokter Grace sudah berbagi Sama-sama. bersama kami hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang kenali diabetes. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.